Nah, ini adalah gambaran dari struktur sel imun adaptif atau sel imunitas didapat ya, atau sel imunitas non spesifik. Sel imunitas spesifik. Nah, ini yang sifatnya spesifik ya. Di sini di gambar ini kita lihat di A itu sel B ya. Sel B ini punya tempat di mana di sini ada bagian reseptor binding antigen. Jadi reseptor yang akan mengikat antigen. Reseptor inilah yang fungsinya untuk mengikat ketika antigen atau zat asing tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nanti reseptor sel B ini akan berperan ya di situ untuk mengenali antigen dan bahkan mengikat ketika antigen masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi sel B itu memiliki sekitar 10 pangkat 5 molekul ya antibodi yang berikatan dengan membran per selnya. Semua molekul antibodi itu dinamakan dengan sel B yang memiliki kesamaan spesifik antigenik dan dapat berinteraksi secara langsung dengan antigen. Jadi sel B ini bisa berinteraksi langsung dengan antigen karena ada reseptor binding, ada antigen binding reseptor atau antibody tadi ya. Nah, B ini adalah sel TH ya. Gambar B ini adalah sel TH. Sel TH dan juga ada CD4 ya. Sel CD4 ini untuk mengenali, contohnya apa? Pada kasus AIDS ya. Nah, itu. Jadi untuk virus-virus HIV/AIDS ini dikenali oleh reseptornya adalah CD4. Di sini ada TCR. Nah, jadi sel T ini, sel CD4 ini mengenali antigen yang akan hanya mengenali antigen kelas 2 MHC molekul. Nah, ini ya, molekul MHC kelas 2 ya. Kemudian ini adalah sel TC ya. Sel TC ini CD8 ya, CD8 plus. Nah, ini sel TC itu memunculkan CD8 plus itu hanya mengenali antigen yang dihubungkan dengan kelas 1 molekul MHC. Kalau tadi yang CD4 tadi kelas 2 MHC, molekul MHC-nya kelas 2. Kalau yang CD8 ini merupakan sel TC ya, yang hanya mengenali antigen MHC, molekul MHC kelas 1 ya. Nah, secara umum sel CD4 ini bertindak sebagai sel helper ya, pembantu atau penolong. Dan sel CD8 ini bertindak sebagai sel sitotoksik. Nah, kedua jenis sel ini diekspresikan di dalam tubuh kita ya, sekitar 10 pangkat 5 molekul yang identik dengan reseptor sel T binding per selnya. Oke, itu ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk struktur dari sistem imun adaptif dan tentunya bagian-bagiannya dan peranannya itu seperti apa. Selanjutnya bisa kita lihat di sini gambar terkait dengan penjelasan antigen dan peranan-peranan dari sel sistem imun yang ada di dalam tubuh kita ya. Kita bisa lihat di sini antigen. Nah, antigen itu zat asing yang masuk ke dalam tubuh berupa apa saja sih? Bisa protein asing ya, bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit, bisa fungi yang sifatnya tentunya patogen dan berbahaya bagi tubuh manusia ya. Kayak gitu ya. Nah, yang pertama itu antigen ini akan masuk ya. Masuk ke dalam sel, kemudian dia akan dicerna ya, akan dicerna oleh sel imun yang ada di dalam tubuh kita tentunya ya. Kemudian dia akan melekat dan dikenali oleh antigen presenting cell ya, atau ACP. Nah, ini merupakan bagian dari sistem imun adaptif ya tentunya. Nah, sistem imun adaptif itu tadi ada kelas yang hanya mengenal kelas MHC2 yaitu sel TH ya, atau CD4 tadi, bearing CD4. Kemudian sel TC ini akan mengenali MHC kelas 1. Oke. MHC itu adalah major histocompatibility sel tentunya ya. Nah, ini kemudian sel T reseptor itu akan mengenali antigen sehingga dia akan mengikat molekul MHC ya. Setelah itu MHC yang diikat tadi akan diaktifasi oleh sel
sel T ya, kayak sel T. Kemudian sel T tadi yang sudah mengaktifasi itu mensekresikan sitokin ya. Sitokin yang akan berkontribusi untuk mengaktifasi sel B, sel TC, dan sel lainnya. Jadi sel B, sel TC, dan sel lainnya itu adalah sel imun ya, yang akan tadi menyerang antigen yang masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian CTLS diaktifasi mengenal dan membunuh selnya sendiri ya. Nah itu sel CTLS ya ini. CTL cytotoxic T limfosit ya. Setelah itu selanjutnya respon imun humoral, tentunya di sini respon imun humoral ada sel B ya, sel B akan mengikat ya, berinteraksi dulu ya, berinteraksi dengan antigen ya, berdiferensiasi ke dalam misalnya di sini berdiferensiasi menjadi sel plasma yang akan mensekresikan antibodi. Nah, nanti antibodi inilah yang akan mengikat antigen dan akan mengeliminasi antigen-antigen tersebut dari tubuh kita atau dikeluarkan. Jadi ketika masuk ya, antigen tadi dikenali dulu oleh sel imun innate, kemudian oleh sel imun adaptif, kemudian oleh sel humoral. Barulah dieliminasi dari tubuh kita. Jadi peranan sistem imun dalam tubuh itu sangat kompleks dan dinamis ya. Dinamisnya apa? Banyak jenisnya dan fungsinya beda-beda serta memiliki struktur yang unik-unik tentunya, dan juga memiliki peranan masing-masing. Ada yang membunuh, ada yang mencerna, ada yang mengeliminasi, ada yang melisis, ada yang memotong misalnya dinding selnya ya, ada yang merusak. Nah itu. Dan kemudian yang terakhir adalah sistem imun humoral tadi yang akan berinteraksi dengan antigen, kemudian dia akan mengikat antigen tadi, kemudian akan membersihkan antigen-antigen tersebut dari tubuh kita.